Selamat datang di latihan soal OSN IPS SMP atau MTS. Kali ini kita akan coba berlatih mengenai geografi Indonesia. Untuk nomor pertama, setiap peta harus mencantumkan komponen-komponen di bawah ini kecuali. Nah, di sini ada legenda, luas, skala, dan arah. Kita ketahui bahwa untuk peta harus mencantumkan legenda, iya, kemudian skala, iya, arah, iya. Berarti yang kecuali di sini adalah luas. Kemudian untuk nomor selanjutnya, sarana transportasi yang cocok diterapkan untuk menghubungkan antar kabupaten provinsi Papua adalah. Nah, di sini di Provinsi Papua karena daerahnya berbukit-bukit, maka transportasi yang paling cocok adalah transportasi udara. Selanjutnya, mata pencaharian masyarakat yang bermukim di daerah dataran rendah adalah nelayan, peladang, pedagang, petani. Di daerah dataran rendah umumnya adalah petani. Kalaupun pedagang ini disebutkan pedagang hasil bumi atau pedagang hasil pertanian, maka ini jawabannya adalah D, petani. Selanjutnya, secara geologis, kesuburan tanah di Pulau Jawa banyak dipengaruhi oleh curah hujan, aktivitas gunung api, tersedianya saluran irigasi, pengolahan lahan. Nah, di sini di Pulau Jawa, kesuburan tanahnya banyak diakibatkan oleh aktivitas gunung api karena di Pulau Jawa banyak terdapat gunung berapi, maka kita jawab B. Kemudian jenis tanah humus adalah jenis tanah organosol. Tanah ini cocok untuk budidaya tanaman padi, nanas, dan kelapa. Hal ini disebabkan tingginya kandungan A silikat, B hara, C mineral, D air. Nah, di sini adalah tanah humus. Tanah humus adalah jenis tanah yang banyak mengandung unsur hara. Tanah humus juga biasanya mengandung unsur kalsium, mangan, dan kalium. Kemudian selanjutnya, salah satu syarat suatu daerah pantai yang cocok digunakan untuk kegiatan tambak garam adalah A. Pantai jarang terjadi hujan, B. Pantai jernih dan curam, C. Daerah aliran sungai deras, D. Suhu udara rendah. Nah, untuk daerah yang cocok sebagai tambak garam itu biasanya pantainya jarang terjadi hujan, kemudian aliran sungai yang terdapat di sekitarnya sedikit, suhu udaranya tinggi, dan gerakan angin kencang. Nah, yang ada di sini pantai jarang terjadi hujan. Kita pilih yang A. Selanjutnya, perbedaan cuaca dengan iklim terletak pada A. Luas area dan waktu, B. Letak lintang, C. Tinggi rendah curah hujan, D. Kelembaban udara. Perbedaan antara cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim itu berbeda dalam luas area dan waktu. Kita ketahui bahwa iklim itu mempunyai luas area yang lebih besar dan waktunya juga lebih lama, sedangkan cuaca dia rentang waktunya lebih sempit, luas areanya juga lebih sedikit. Kemudian selanjutnya, tanah yang banyak mengandung zat besi dan aluminium yang disebabkan pelapukan dan sudah tua adalah ciri tanah. Nah, ini adalah
A. Kapur aluvial, C. Humus, D. Podsolik. Jadi ini adalah tanah podsolik. Jadi tanah podsolik ini adalah jenis tanah yang mengandung banyak batuan kuarsa, dan biasanya dia itu mengandung banyak zat besi dan aluminium yang disebabkan oleh pelapukan. Kemudian luas suatu kawasan pertambangan hasil pengukuran yang diplot dalam peta skala 1:5000 adalah 25 cm persegi. Luas sebenarnya di lapangan adalah, nah di sini dia perbandingannya 1:5000, berarti 25 cm persegi dikali ini 5000, karena di sini cm persegi, maka di sini jadi kuadrat persegi. Nah, ini berarti sama dengan 25 dikali 5000 dikuadratkan berarti 25 juta. Nah, ini cm persegi. 25 kali 25 ini 625. 625 juta. Nah, 625 juta atau bisa ditulis 625 kali 10 pangkat 6. Nah, di sini karena meter persegi terlalu kecil nilainya, juga bilangannya tidak, ini 625, ini 250. Nah, yang paling mungkin adalah ke hektar. Nah, hektar itu kita ketahui bahwa hektar sama dengan hektometer. Dalam konsep kita bikin tangganya, misalnya di sini sentimeter, di sini desimeter, di sini meter, di sini dekameter, di sini hektometer. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4. Jadi 4 tangga. Karena di sini menggunakan satuan luas, ini jadi kali 2. Ini luas. Karena luas ini dikali 2, 4 kali 2. Jadi 8, 10. Jadi ini satu tangga biasanya 10. Nah, di sini kali 10 pangkat 8. Jadi karena di sini cm persegi, untuk menjadi hektar kita bagi ini dengan 10 pangkat 8. Nah, ini nih menjadi 625 dikali, ini naik ke atas jadi minus, jadi 10 pangkat min 2. Nah, 625 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 6,25. 6,25 hektar. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjutkan. Jenis tanah apakah yang merupakan jenis tanah muda berasal dari hasil pengendapan subur dan umumnya berasal dari gunung? Nah, ini adalah tanah aluvial. Jadi tanah aluvial itu biasanya berasal dari lahan yang sering mengalami banjir, jadi dikatakan tanah yang masih muda. Dan memang berasal dari pengendapan tanah gunung. Itulah tanah aluvial. Kemudian selanjutnya
Dampak pertumbuhan penduduk terhadap kualitas lingkungan air tanah dapat diamati dari gejala sosial sebagai berikut. A. Meningkatkan pencemaran air oleh limbah pabrik. B. Perubahan pola iklim tahunan yang terjadi secara meluas. C. Berkurangnya luas lahan hijau di perkotaan. D. Memperdalam pompa air di rumah-rumah penduduk. Nah, dampak pertumbuhan jumlah penduduk terhadap kualitas lingkungan air tanah. Nah, karena dia terhadap air tanah, ini memperdalam pompa-pompa air di rumah-rumah penduduk. Karena jumlah penduduknya meningkat, kebutuhan air juga meningkat. Akibatnya pompa air diperdalam untuk memenuhi kebutuhan air tersebut. Selanjutnya, penyebab dari kerusakan lingkungan pesisir yang paling dominan antara lain: A. Pencemaran sampah dan limbah oleh warga masyarakat tepi pantai. B. Pembangunan pelabuhan dan pengembangan kawasan wisata. C. Tumpahan minyak bumi akibat kecelakaan kapal tanker. D. Pengembangan lahan tambak dari kawasan hutan mangrove. Nah, ini berarti lingkungannya pesisir yang paling dominan. Nah, yang paling dominan itu adalah pengembangan lahan tambak dari kawasan hutan mangrove. Jadi, hutan mangrove-nya dirusak untuk membuat lahan tambak. Jadi, kita pilih opsi D. Selanjutnya, berikut ini yang merupakan upaya pelestarian laut, kecuali melarang merusak ekosistem terumbu karang. Ini betul. Melarang pemakaian pukat harimau untuk mencari ikan. Ini betul. Melarang melaut bagi nelayan-nelayan yang bukan berasal dari daerah kelahirannya. Nah, ini nggak tepat ya. Kemudian melarang pemakaian bahan peledak dan bahan kimia dalam mencari ikan. Ini juga betul. Nah, berarti yang kecuali itu adalah melarang melaut bagi nelayan-nelayan yang bukan berasal dari daerah kelahirannya. Lanjut. Upaya berbasis ekologi untuk mengurangi abrasi pantai adalah dengan cara: A. Membangun breakwater di pantai. B. Mengubah mangrove menjadi tambak. C. Membangun tiang pancang di pantai. D. Melestarikan mangrove di pantai. Nah, ini berbasis ekologi. Jadi ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi organisme dengan lingkungan. Nah, untuk abrasi pantai itu biasanya menggunakan mangrove. Di sini ada mangrove 2, tapi mengubah mangrove menjadi tambak itu salah. Ini justru merusak. Jadi yang benar itu melestarikan mangrove di pantai. Selanjutnya, secara astronomis Indonesia terletak pada koordinat 95 sampai 140 derajat bujur timur, 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. Hal ini menunjukkan wilayah Indonesia yaitu, nah, karena koordinatnya seperti ini, jadi terjadi hujan zenital. Jadi hujan zenital itu hujan besar setiap 2 tahun sekali, dan biasanya itu adalah hujan petir. Kemudian persebaran flora di bagian barat Indonesia disebut sebagai persebaran flora asiatis. Jenis flora asiatis adalah cengkeh, kayu cendana, bunga bangkai, kayu manis. Nah, untuk flora asiatis biasanya ada paku, lumut, meranti, mahoni, dan
endemiknya bunga bangkai. Bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi. Jadi di sini Flora asiatis bunga bangkai. Lanjut ke nomor berikutnya. Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan di dunia. Secara geografis diapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia. Demikian Indonesia harus mampu menyediakan transportasi penghubung berupa A. Stasiun kereta api, B. Pembangunan terminal bus, C. Jasa ekspedisi barang, D. Bandara. Nah, karena dia di sini disebut dua benua, Asia dan Australia, maka yang ada adalah bandara yang harus ada. Karena untuk menghubungkan dua benua tersebut. Lanjut. Negara Indonesia merupakan negara maritim karena hampir 2/3 atau 5,8 juta kilometer persegi dari wilayah Indonesia berupa perairan atau laut. Hal ini menunjukkan Indonesia kaya akan, karena dari laut berarti kaya akan perikanan. Di sini kita pilih opsi B. Ya, terima kasih. Demikian latihan kita kali ini. Jika berguna silahkan like and subscribe. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kekurangan. Selamat berjuang untuk para pejuang OSN semuanya.